Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Aprilia Ananda, biasa dipanggil Firda. Saya NIM 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus PT Sumberjaya pada pemimpinan Bapak Haris dan Ibu Nisa, yang dibahas secara sistematik pada konsep-konsep manajemen modern. 1. Analisis fungsi-fungsi manajemen pada kepemimpinan Bapak Haris dan Ibu Nisa. Yang pertama, Bapak Haris. Perencanaan atau planning kurang efektif karena cenderung mempertahankan cara lama tanpa perencanaan strategis jangka panjang. Kemudian perorganisasian atau organizing dilakukan sebagian tetapi tidak optimal karena struktur organisasi sangat hierarkis dan terpusat. Selanjutnya, pengarahan atau leading atau actuating lemah karena gaya pengarah bersifat otoriter, minimum komunikasi dua arah. Yang terakhir, pengendalian atau controlling cukup kuat tetapi tidak seimbang karena pengawasan ketat dilakukan secara langsung oleh beliau, namun lebih fokus pada kontrol daripada evaluasi kinerja. Selanjutnya, kepemimpinan Ibu Nisa. Yang pertama, perencanaan atau planning lebih baik dan modern karena Ibu Nisa memulai menerapkan perencanaan strategis dengan melibat kebutuhan masa depan. Selanjutnya, perorganisasian atau organizing lebih efektif karena mencoba merombak struktur organisasi agar lebih fleksibel, mendorong delegasi, dan memperjelas pembagian pekerjaan. Selanjutnya, pengarahan atau leading atau actuating cukup kuat karena pendekatannya partisipatif, komunikatif, dan mendukung pengembangan karyawan melalui pelatihan. Yang terakhir, pengendalian atau controlling masih perlu penyempurnaan karena perubahan masih berjalan. Sistem pengendalian mungkin belum sepenuhnya matang dan masih menghadapi resistensi dari manajemen yang lama. Perbandingan gaya kepemimpinan. Aspek Ibu Nisa, gaya kepemimpinannya authoritarian, mengambil keputusannya terpusat, komunikasi dua arah, respon terhadap perubahan. Untuk Bapak Haris, satu arah, adaptif, dan partisipatif. Menurut teori manajemen modern, gaya kepemimpinan Ibu Nisa lebih efektif karena memotivasi, memberi visi, dan mengembangkan karyawan. Gaya ini lebih sesuai. Selanjutnya, dampak struktur organisasi yang terlalu hierarkis. Dampak negatif, pengambilan keputusan yang lambat, kreativitas dan inisiatif karyawan terhambat, karyawan merasa tidak dipercaya, komunikasi vertikal kaku atau menurunnya keputusan kerja, dan motivasi kerja. Apakah restrukturisasi oleh Ibu Nisa tepat? Ya, sangat tepat karena restrukturisasi menuju organisasi yang lebih datar atau flat organisation yang akan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi, dan memberikan ruang bagi pengembangan karyawan. Namun perlu diiringi manajemen perubahan yang baik agar tidak menimbulkan konflik. Selanjutnya, analisis motivasi karyawan. Faktor penyebab turunnya motivasi: tidak ada kesempatan pengembangan karir, kurangnya penghargaan dan pengakuan. Kemudian, komunikasi yang buruk dengan kepemimpinan, beban kerja tanpa pelibatan dalam keputusan, lingkungan kerja yang kaku. Selanjutnya, strategis pengelolaan perubahan organisasi berdasarkan teori manajemen perubahan. Mengacu pada unfresh atau mencarikan kondisi yang lama.
Sosialisasi alasan perubahan, menjelaskan risiko jika tidak berubah, mendengarkan kekhawatiran manajemen lama. 2. Change atau melaksanakan perubahan, melibatkan manajemen lama dalam proses, memberikan pelatihan dan pendampingan implementasi terhadap bukan drastis. Yang ketiga, refresh atau menstabilkan perubahan, menetapkan sistem dan SOP yang baru dan memberikan penghargaan atas perilaku yang mendukung perubahan, memperkuat budaya organisasi yang baru. Pendekatan ini akan membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan perubahan. Kesimpulan, masalah PT Sumberjaya bukan hanya pada penurunan penjualan tetapi pada gaya kepemimpinan lama, struktur organisasi yang kaku, dan rendahnya motivasi karyawan. Upaya Ibu Nisa sudah berada di jalur yang benar menurut teori manajemen modern, namun keberhasilan sangat bergantung pada kemampuan mengelola perubahan secara manusiawi dan strategis. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.